Hindari konflik, jadilah pembawa damai, bukti kau pengikut Kristus. Yuonia dan Sintike. Bacaan Alkitab, Filipi 4, 1-3. Eksposisi Filipi 4:3 BINK. Kepada rekan saya yang setia, saya minta juga supaya saudara membantu kedua wanita itu. Mereka sudah bekerja keras bersama saya untuk memberitakan kabar baik dari Allah, sama seperti Clement dan semua orang lainnya yang bekerja bersama-sama saya. Nama-nama mereka ada dalam buku orang hidup. Salam pembuka. Jika Anda seorang percaya dan Anda berkomitmen pada gereja lokal Anda telah, sedang atau akan mengalami masalah, gesekan atau kesalahpahaman dengan orang percaya lainnya. Saya tidak ingin mengecilkan hati Anda, tapi ya, bersikaplah realistis. Menjadi orang beriman tidak berarti bahwa dalam ziarah kita semuanya akan menjadi cinta dan kedamaian. Itu tujuan kita, tetapi itu hanya akan tercapai sepenuhnya ketika kita berada di surga. Rasul Paulus menulis surat kepada orang Filipi ketika dia dipenjarakan di Roma, Filipi pukul 1:12-14, dan itu adalah salah satu surat termanis yang penuh rasa terima kasih dan kasih kepada orang Filipi atas dukungan yang dia terima dari mereka. Jadi banyak spiritual sebagai materi. Sekitar 7 tahun sebelumnya, gereja ini tidak ada. Paulus adalah pendirinya, melalui khotbahnya di Filipi kepada sekelompok wanita yang berkumpul di tepi sungai untuk berdoa. Di sana wanita pertama di Eropa, Lydia, menjadi. Secara bertahap jumlah orang percaya pohon cemara tumbuh, dan di antara mereka ada 2 wanita, Evodia dan Sintike. Dari nama Evodia artinya, perjalanan yang makmur atau harum, dan dari nama Sintik, beruntung. Pablo menyebutkan dalam suratnya bahwa ada 2 wanita, tetapi sayangnya dia tidak memuji mereka karena teladan baik mereka, tetapi sebaliknya. Siapa wanita? Wanita ini. Mereka adalah 2 wanita yang pernah berjuang dalam Injil bersama dengan Paulus, Clemente dan kaki tangan Paulus lainnya. 3. Kata kerja, bertarung ini digunakan untuk gladiator yang menderita. Mereka adalah wanita-wanita yang berada di sisi Rasul membantunya membawa Injil kepada orang-orang kafir dan belum bertobat. Mereka telah menderita dan bekerja keras untuk penyebaran Injil dan pekerjaan Allah di Filipi. Mereka adalah wanita terkemuka di gereja Filipi. Semua orang mengenal mereka, semua orang tahu tentang pekerjaan mereka untuk Tuhan, pelayanan mereka kepada orang-orang kudus. Paulus juga mengatakan tentang mereka bahwa mereka adalah orang percaya yang sejati dan sejati karena nama mereka ada di dalam kitab kehidupan. 3. Buku ini adalah catatan surgawi. Di dalam buku itu tertulis nama-nama orang yang akan masuk surga, bukan karena kemampuannya sendiri, tetapi oleh karya Kristus di kayu salib bagi umatnya. Hanya dia yang tahu nama masing-masing, karena dia sendiri yang menulisnya. Apakah namamu tertulis di kitab kehidupan? Ini adalah pertanyaan paling penting untuk Anda renungkan dalam hati saudara. Jika saudara tidak yakin, hal itu dikarenakan 1. Saudara belum percaya kepada Injil. 2. Saudara belum percaya kepada karya Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa saudara. 3. Berserulah kepada Tuhan dan mintalah pengampunannya dan keselamatanmu. Yehezkiel 9:4 FMD. Kemudian Tuhan berkata kepadanya, pergilah lewat kota Yerusalem. Buat sebuah tanda pada dahi setiap orang yang merasa sedih dan bingung tentang semua hal yang mengerikan yang dilakukan orang di kota ini. Wahyu 7:3 ayat. Janganlah merusak bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami selesai memberi tanda segel pada dahi hamba-hamba Allah kita. Wahyu 7:3 FMD. Katanya, janganlah merusakkan bumi, laut, atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan umat yang melayani Allah. Kami harus memeteraikannya pada dahinya. Apa masalahnya? Terlihat bahwa untuk sementara waktu kedua wanita itu bekerja berdampingan dan karena perselisihan yang tidak kecil, Pablo meminta perhatian mereka dan menasihati mereka untuk memiliki perasaan yang sama. Saya mohon Evodia dan Sintik memiliki perasaan yang sama di Tuhan. 2. Masalah sebenarnya yang mereka miliki tidak disebutkan, tetapi pastilah cukup serius bagi Paulus sendiri untuk menyebutkannya di depan umum dalam suratnya. Hal itu harus menjadi ketidaksepakatan, yang sudah menjadi publik, semua orang tahu tentang itu, dan bahkan bisa menyebabkan perpecahan di negara yang sama. Gereja dengan mengambil sisi untuk satu atau yang lain. Mungkin itu adalah masalah doktrinal atau kecemburuan di antara mereka. Kami tidak dapat memastikannya, tetapi musuh jiwa kami akan menggunakan alasan apapun untuk menabur perselisihan dan perpecahan di antara saudara-saudara. Sangat menyedihkan melihat 2 wanita Kristen, dewasa dan giat dalam pekerjaan Tuhan, yang saling bermusuhan. Mereka tidak seperti musuh salib Kristus, yang ujungnya adalah kehancuran. Filipi pukul 3:18-19, tetapi orang percaya sejati. Orang percaya manapun, siapapun Anda, dapat melewati kami, terlepas dari seberapa besar komitmen Anda kepada Tuhan dan gerejanya.
Sering kali terjadi konflik antara dua saudara dalam satu gereja, biasanya bukan karena masalah doktrin, tetapi karena masalah kepribadian dan cara melakukan sesuatu. Jujur saja, ketika pendeta atau pemimpin gereja melakukan sesuatu, mereka menjadi sorotan seluruh jemaat, dan seringkali orang lain menilai bagaimana hal itu dilakukan, berpikir bahwa mereka akan melakukannya jauh lebih baik daripada cara lain. Inilah yang menyebabkan sebagian besar konflik di banyak gereja. Kita harus waspada agar kita tidak jatuh ke dalamnya. Mungkin Anda berpikir ada cara lain yang lebih baik untuk melakukan sesuatu, jadi pergilah dan bicaralah dengan pendeta dan berdoalah, dan jika demikian, pendeta akan memperhitungkannya, tetapi jika demikian, dia bertindak berbeda, hormati dia, karena mungkin Anda tidak mengetahui atau tidak memiliki semua informasi tentang situasi tersebut. Apa yang dilakukan Paulus tentang hal itu? Apakah Anda sedang mencari teman dan mengizinkan bahwa musuh ini terus berlanjut tanpa batas waktu? Tentu saja tidak. Ini tidak menghormati Tuhan dan kesaksian kepada dunia, belum lagi bahwa hal itu dapat membawa perpecahan di dalam gereja yang sama. Paulus memohon kepada kedua wanita itu, "Aku mohon Evodia dan Sintike sehati dalam Tuhan." Ayat 2. Kata memohon berarti menunjukkan, memohon, menasihati, mengajar, menginstruksikan. Dia memohon kepada kedua wanita itu adalah nasihat, tapi pada waktu mandat, bahwa serasa dari perasaan yang sama. Apa artinya, sepikir? Artinya berpikir secara objektif, atau berpikir dengan sudut pandang yang sama. Begitu kita menempatkan personalisme kita dalam hal apapun, kita tidak lagi berpikir secara objektif. Paulus menggunakan kata yang sama dalam Filipi 2:2 dan 5 dalam konteks persatuan berdasarkan kerendahan hati karena penyebaran Injil. Jadi biarkan saja, Rasul menasihati Evodia dan Sintike untuk memandang ke atas dan melihat perasaan yang dimiliki Kristus ketika ia merendahkan dirinya bagi kita, dan memiliki perasaan yang sama, mengenakan kerendahan hati, menganggap satu sama lain lebih. Filipi 2:2-4. Kita harus perbedaan dan kebanggaan kita, pendapat pribadi kita, dan mengalah karena cinta akan gereja. Jarang ketika ada konflik dengan saudara kita berpikir seperti ini, bagaimana saya bisa menemukan solusi konflik yang paling baik untuk pertumbuhan Injil? Tentu saja unit ini bukan biaya rumah tangga manapun, jika ada kuburan seperti di sini, atau harga, tidak mungkin untuk menyerahkannya. Lalu bagaimana cara membantu? Nah, Pablo mencari bantuan dari seseorang dan dia mengenalnya dengan baik. Mungkin telah, untuk menengahi kedua wanita ini. Kami tidak tahu siapa pria ini, tetapi yang kami tahu adalah bahwa Paulus dapat mempercayainya, karena dia telah menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan, karena dia adalah rekan Paulus. Pemimpin atau penatua gereja di Filipi. Siapapun dia bertugas membantu kedua wanita ini untuk berdamai dan menebus kesalahan. Apa yang ditunjukkan adalah bahwa masalah yang mereka punya, saya punya solusi. Menjadi mediator konflik bukanlah tugas yang mudah, dan bukan berarti pada akhirnya tujuan yang diinginkan tercapai, yaitu perdamaian dan rekonsiliasi antara kedua pihak yang berseteru. Paulus memiliki keyakinan pada pria yang setia ini, rekannya, dan tahu bahwa dia memenuhi syarat untuk misi semacam itu, jadi dia menugaskannya untuk menengahi antara Euodia dan Sintike. Berapa kali jika kita memiliki konflik dengan seorang saudara atau saudari di gereja yang mengetahui bahwa mereka akan bersikap objektif dalam hal ini, mereka tidak akan terpengaruh oleh kita atau kita biasanya pergi mencari bantuan atau nasihat dari seseorang yang setuju dengan kita, ada di pihak kita, tetapi bukan itu dicari Pablo. Dia mempercayakan pekerjaan itu kepada seorang pria hal dia salah pihak. Dia akan mendengarkan kedua wanita itu, dan karena dia setia kepada Tuhan dan bijak dalam firman, dia akan menasihati keduanya untuk melakukan hal yang paling benar agar mereka berdamai satu sama lain. Laotra. Saat Anda memiliki masalah, carilah orang yang spiritual, dewasa, bijaksana yang tidak akan memberi Anda alasan untuk menjadi teman Anda. Garis bawah dia akan mencari kebaikan Anda dan memberitahu Anda apa yang Tuhan ingin Anda lakukan, dan dia akan melakukannya karena dia mengasihi Anda di dalam Tuhan. Di sini Pablo prihatin tentang kesatuan gereja, dan mencari agar para saudari ini diperdamaikan, sebagaimana kita harus melakukannya dengan orang lain, sehingga dunia dapat melihat bahwa kita adalah satu di dalam Kristus. Yohanes pukul 17:20-21. Sebagai orang beriman kita cenderung untuk melarikan diri dan tidak ikut campur dalam masalah orang lain. Kita berpikir bahwa lebih baik orang lain yang menyelesaikannya daripada kita. Mengapa kita akan mendapat masalah? Bagaimana menyelesaikan konflik secara alkitabiah? Ini adalah tema yang akan membuat reuni lain untuk diri sendiri, tetapi orang lain dari orang lain dalam sekali langsung ke Tratarlokon secara konkret, kita harus menerapkan prinsip-prinsip Alkitab. Matius pukul 5:23-24. Banyak masalah di gereja akan terpecahkan jika kita menerapkan kedua prinsip ini,
tetapi saya khawatir lebih umum menghitung dosa lain tidak apa-apa untuk meminta nasihat dari pendeta atau pemimpin gereja, tetapi tidak berbicara tentang dosa kepada orang lain, itu disebut gosip, fitnah dan fitnah. Kesimpulan dan aplikasi. Kita semua harus bertanya pada diri kita sendiri dalam terang firman dan di hadapan Tuhan yang kita nyanyikan, jika Anda tidak sehat dengan saudara Anda. Dalam terang harus memberikan pertanggungjawaban suatu, apakah saya bermusuhan saudara laki? Jika demikian, Anda harus bertindak secepat mungkin dan menyelesaikan masalah ini. Tuhan tidak akan menerima persembahan Anda, doa Anda ini mungkin membutuhkan penghinaan di pihak Anda, atau konfrontasi yang menyakitkan dengan orang lain, atau Anda mungkin membutuhkan bantuan seseorang, tetapi Anda harus menyelesaikan konflik tersebut. Roma pukul 12:18. Yuk simak tipsnya itu garis bawah nasihat dalam suratnya untuk mencari damai 1 Petrus 3, 8-11 semuanya memiliki pikiran yang, dan kemudian dia memberikan beberapa saran yang sangat praktis untuk melaksanakannya. Berbelas kasih, tempatkan diri kita pada posisi masing-masing, terapkan aturan emas. Mencintai mereka secara persaudaraan, itu berhenti banyak lingkungan dari nuestros corazones, yang hanya mengarah pada kepahitan. Penyayang terhadap orang lain, bahkan tanpa pantas mendapatkannya. Ramah, membantu dan menawarkan diri kita kepada orang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, jika kita bertindak seperti ini bola akan semakin besar. Membalas kebaikan dengan kejahatan, betapapun sulitnya. Ulangi bahasa Anda, dan lagia Anda tidak dapat digunakan. Banyak masalah berawal dari gosip dan kritikan terhadap orang lain. Tidak ada kedamaian tanpa mengendalikan lidah. Pesan Tuhan untuk saudara, waktu yang tersisa bagimu untuk melakukan apa yang baik dan benar dalam hidupmu, sangat singkat. Karena itu, bertobatlah untuk hal-hal yang selama ini kau sembunyikan dariku. Terimalah anugerah kekuatan baru yang kuimpartasikan dalam tubuhku saat ini. Manfaatkan itu dengan baik, jangan hidup untuk dirimu sendiri. Tapi lihatlah kebutuhan sekelilingmu, hiduplah untuk satu sama lain dan bertumbuhlah dalam kekudusan. Jangan biarkan perkataan jahat keluar dari hati dan bibirmu. Aku memintamu untuk menghindari perpecahan. Tahukah kau bagaimana musuh menciptakan perpecahan di antaramu? Sangat sederhana. Dia memangsa selera preferensi pribadimu. Kemudian ia menjatuhkan yang lainnya lewat hal-hal yang bertentangan dengan selera preferensimu. Musuh tahu apa yang kau suka dan tidak suka dan menyerang individu dan sebuah pelayanan melalui seleramu. Di saat kau membuka mulut untuk menuding sesamamu, musuh melontarkan hantaman ganda. Ia baru saja masuk melalui pintu kritik ke hatimu dan sekarang kau akan ditampi. Sesamamu akan terprovokasi dan sebuah pelayanan akan berada dalam serangan roh kritik. Dan jiwa-jiwa yang masih bayi rohani di dalam aku akan berpaling dan tersandung. Intinya, kau telah menjadi alat iblis untuk melawan pekerjaan yang kulakukan. Betapa tragis, kau tidak lagi bekerja untukku, melainkan kau telah berpihak pada musuh. Ingatlah bagaimana Paulus menangani ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang datang melawan dia di hadapan mahkamah agama. Kisah Para Rasul 23:7. Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras. Maka terjadilah perpecahan besar. Jadi, ketahuilah, ini adalah tipu muslihat yang dipakai musuh sejak awal, untuk memecah belah dan menaklukkan. Apakah kau akan melanjutkan ini? Atau akankah kau menerima ekspresi iman sesamamu yang berbeda, selama itu masih sesuai dengan firman-Ku, bukan lewat interpretasimu sendiri, tetapi tafsiran interpretasi yang sebenarnya? Kau sudah memasuki awal masa ke-8 yang mengerikan. Dan aku membutuhkan segala cara yang mungkin untuk mengkomunikasikan kasihku kepada generasi yang menuju kehancuran ini. Apakah kau ada bersamaku atau melawan aku? Coba cek diri saudara. Adakah ciri-ciri seperti berikut ini dalam dirimu? Jika ada, selamat, kelak saudara memerintah bersama saya di kerajaan 1000 tahun bersama Kristus Yesus. Hamba-hamba Tuhan yang kudus yang telah disugesti oleh Tuhan terlepas dari hawa nafsu keinginan duniawi. Pikirannya terus semakin suci ke arah hal-hal surgawi. Berani mati karena memberitakan kebenaran dan berani jatuh miskin karena Tuhan uji. 1. Ia tidak banyak bicara, seperti karakter malaikat pendiam sekali bertindak nyata banyak yang dipasilkan dalam kerohaniannya. 2. Dalam hidupnya dipenuhi pujian penyembahan setiap waktu untuk Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. 3. Ia tidak meninggikan diri, selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia, selalu menyembunyikan hal-hal yang luar biasa dalam dirinya yang Tuhan berikan. 4. Ia tidak pelit berani berkorban untuk Tuhan, tidak memikirkan uang yang ada memberi dan memberi dalam wadah yang bercahaya subur sehingga menghasilkan banyak harta di surga.
5. Bawaan hatinya selalu damai sejahtera, tanpa doa pujian penyembahan dan baca firman, gelisah seperti telah kehilangan harta kekayaannya. 6. Taat melakukan kewajiban, yaitu perintah, ketetapan, dan hukum Tuhan. 7. Spirit rohnya bercahaya di dalam hatinya sampai memancar keluar, seperti ketujuh kaki Dian, ada tanda cahaya berbentuk bintang terang.